Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Larasati El Prayitno dari SMIT Al-Huswa Surabaya. Pada kesempatan kali ini insya Allah akan menjelaskan tentang tutorial membuat Google Form, kemudian mengolah data Excel-nya, lalu mengupload dan mengelola data di Google Drive seperti itu. Insya Allah tidak susah ya, karena segala sesuatu bisa dipelajari. Oke. Sebelum saya mulai, ini saya beri terlebih dahulu apa yang akan kita pelajari hari ini ya. Yang pertama adalah membuat pertanyaan di Google Form, kemudian yang kedua menyediakan tempat pengumpulan tugas buat anak-anak, misal tugasnya dalam bentuk video, gambar, dokumen, PowerPoint, dan lain-lain. Kemudian memperpendek alamat URL menggunakan bit.ly atau intip-in. Kalau nanti saya insya Allah akan menggunakan intip-in ya. Kemudian membagikan link yang sudah dibuat tadi di user learning, kemudian mengunduh file responsnya di Google Form, hasil isian dari anak-anak tersebut nanti kita unduh, kemudian merapikan data dalam file Excel yang sudah kita unduh tadi ya dari Google Formnya, kemudian mengupload hasil olah datanya ke Google Drive, kemudian link dari Google Drive itu kita bagikan seperti itu. Insya Allah itu saja yang akan kita pelajari. Oke, mari kita mulai. Kita lihat dulu. Afwan sebentar ya. Oke, kembali lagi Afwan ya. Barusan saya masih menyimak anak-anak yang setoran. Oke, langsung saja ya. Kita mau bikin Google Form. Pertama kita klik ini, tanda plus ini di tempat yang kita pingin. Kalau saya di sini ya, kan biasanya kalau di Drive kan ada folder-foldernya gitu kan. Nah ini saya nulis, saya masukkan di folder saya sendiri ya, di SmartWorks kemudian UKG 2 karena emang saya ini tujuannya untuk latihan UKG. Oke, klik tanda plus, kemudian pilih Google Formulir, lalu pilih formulir kosong. Kita tunggu. Nah nanti akan muncul seperti ini ya. Kemudian ini karena sudah saya siapkan apa yang mau dimasukkan ke dalam Google Form, nanti kita tinggal copy paste saja ya. Seperti kemarin waktu saya bikin quizzes, itu saya sudah siapkan soalnya, tinggal copy paste ke quiznya. Jadi ini judulnya pengumpulan mini proyek biologi kelas 11. Di copy ke Google Formnya. Diklik ya di judulnya, kemudian di paste. Kemudian ada deskripsinya, ini dilengkapi juga. Tadi sudah saya buatkan. Tinggal di copy, kemudian di paste. Kalau ini cara yang lain ya, mungkin kalau teman-teman mau bikin langsung di sini diketik itu nggak masalah. Ini saya bikin seperti ini terlebih dahulu, kemudian di paste di sini. Tujuannya biar lebih cepat saya bikin tutorial ini ya. Kemudian kita langsung masuk ke pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, nama lengkap. Ini bentuk soalnya isian singkat ya. Pertanyaannya ditulis di sini, ditulis nama lengkap. Ini kita pilih di sini apa yang mau dicantumkan, yaitu jawaban singkat ya. Ini kadang Google Form ini auto detect ya. Ketika kita menuliskan apa, nanti dia otomatis muncul di sini memberikan opsinya apa. Tapi kalau mau kita ubah bisa masih. Ya, ini ada pilihannya, ada paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down dan lain-lain seperti itu. Kalau nama lengkap berarti bentuknya adalah jawaban singkat. Kemudian ditulis wajib diisi, ini dicentang. Nah, kemudian untuk soal berikutnya kita klik plus tambahkan pertanyaan. Oke, masuk ke pertanyaan kedua yaitu kelas. Karena saya ingin mengumpulkan karyanya, tugas anak-anak dari kelas 11. Nah, misal kelas ya. Oke, kelas. Nah, karena kelas ini ada 3, misal ada 3 kelasnya, berarti ini benar sudah pilihan ganda ya. Ditulis apa saja. 11 IPA 1. Kemudian yang kedua 11 IPA 2. Lalu 11 IPA 3. Seperti itu. Lalu wajib diisi, dicentang di on kan. Ini
disesuaikan dengan banyaknya pilihan ganda yang mau kita berikan ke anak-anak seperti itu. Nanti ditambahkan terus, nanti muncul terus pilihan gandanya mau sebanyak apa bisa, tidak terbatas ya insya Allah. Kemudian tambahkan pertanyaan lagi. Pertanyaan berikutnya, tanggal berapakah teman-teman memulai mengerjakan mini proyek ini? Ini sebenarnya pertanyaan tambahan karena saya ingin mencoba memberikan memberikan insight ke teman-teman bahwasanya di Google Form pun bisa mencantumkan tanggal dan waktu ya. Kalau saya mengambil tanggal ya. Nah, jadi nanti anak-anak diminta mengisinya, munculnya di mereka yaitu ada kalender seperti itu. Jadi mereka tinggal ngeklik tanggal berapa mereka mulai mengerjakan, nanti langsung muncul di sini bulannya, harinya dan tahunnya. Diklik juga, wajib diisi. Lalu soal berikutnya, tingkat antusias teman-teman mengerjakan mini proyek ini. Nah, ini juga saya adakan soal seperti ini, pertanyaan seperti ini agar saya memberi insight juga bahwasanya di Google Form juga ada skala linear ya. Skala linear. Nih, langsung auto detect. Tingkat, kalau ada kata-kata tingkat apa, seberapa semangat, seberapa antusias, seberapa apa itu yang menunjukkan grade, menunjukkan tingkatan itu Google Form langsung auto detect dan memberi opsi, memberi rekomendasi bahwa ini termasuk dalam pertanyaan yang membutuhkan jawaban berupa skala linear seperti itu. Ini sudah benar ya, skala linear. Kemudian saya maunya minimal 1, boleh 0. Kalau saya maunya 1, kemudian maksimalnya terserah. Kalau saya maunya 4. Label 1 tidak antusias. Kemudian yang nomor 4-nya berarti sangat antusias. Seperti itu. Jadi nanti bisa kelihatan anak-anak banyak mengisi di angka berapa. Kalau banyak yang mengisi angka 4 berarti mereka sangat antusias mengerjakan tugas ini ya, seperti itu. Ditulis juga di on-kan, wajib diisi. Lalu tambahkan pertanyaan lagi. Langsung ke ini ya. Bentuk karya yang dikumpulkan apa? Nah, ini saya juga cuman berimajinasi bisa memberikan mini proyek ke anak-anak, padahal saya bukan guru biologi ya. Bentuk karya yang dikumpulkan apa, kemudian dimasukkan. Pertama, video dokumenter dalam bentuk MP4. Ini pilihan ganda berarti ya. Langsung auto kan pilihan ganda, ditulisnya di situ. Kemudian yang kedua, essay dalam bentuk PDF. Kemudian yang ketiga, slide presentasi. Kemudian yang terakhir, poster Let's Save the Earth dalam bentuk PNG. Oke, kalau sudah nanti munculnya ke anak-anak juga dalam bentuk pilihan ganda, jadi mereka nanti mencentang mana yang akan mereka kumpulkan ya, seperti itu. Ini juga di on-kan, wajib diisi. Lalu tambahkan pertanyaan lagi. Nah, ini saya buat semua karya dimasukkan ke dalam satu form ini ya. Jadi kalau mereka mau mengumpulkan MP4 ya ke form tadi, kemudian PDF ya ke form tadi, PPT juga ke form tadi. Jadi tidak terpisah-pisah formnya, seperti itu. Ini silakan unggah karya video dokumenter teman-teman di bawah ini. Ya. Ini pilihannya apa? Yaitu upload file. Ya, biasanya muncul seperti ini ya. Izinkan responden mengupload file ke Drive. Nah, lanjutkan. Nah, ini izinkan hanya jenis file tertentu. Nah, karena ini tadi video ya, yang saya minta di kolom ini berarti yang dicentang adalah video. Jumlah maksimum filenya berapa? 1. Boleh lebih dari 1 kalau misal memang
teman-teman membutuhkan anak-anaknya mengumpulkan lebih dari satu karya. Kemudian ukuran file maksimalnya berapa? Kalau video biasanya besar ya, maksimal misal 100 MB gitu. Oke, kalau ini tidak saya on-kan wajib diisinya, karena setiap anak kan berbeda-beda ya mengumpulkan karyanya, tidak semua dikumpulkan. Maksudnya tidak mengumpulkan keempat karya ini seperti itu. Jadi mereka hanya memasukkan di satu kolom saja, tidak semua kolom diisi. Kolom unggah karya berikutnya yaitu silakan unggah karya esai. Ya, sama seperti tadi. Jadi fungsinya ada wajib diisi atau tidak tadi, ketika tidak ada keterangan wajib diisi, berarti anak-anak yang memang tidak ingin mengumpulkan video berarti bisa melewati kolom ini, tidak wajib diisi seperti itu ya. Silakan unggah. Ini pilihannya upload file juga. Karena yang diminta adalah PDF, ini dicentang juga ya, di-on-kan, izinkan hanya jenis file tertentu, yaitu PDF yang dicentang ya. Karena permintaan saya adalah PDF. Kemudian jumlah maksimum filenya 1, ukuran file maksimalnya 10 MB, oke. Kemudian ini yang wajib diisinya nggak usah. Berikutnya bentuk pengumpulan karya slide presentasi. Nah, ini juga bisa. Caranya sama. Tapi yang dicentang adalah apa? Kalau presentasi berarti ini, mencentang presentasi. Ukuran file maksimalnya 10 MB, oke. Kemudian wajib diisinya nggak usah. Lalu tambahkan pertanyaan lagi. Yang terakhir, silakan unggah karya poster berupa PNG. Dimasukkan ke sini. Kalau poster bisa kan berupa gambar ya, image, boleh JPEG atau PNG, tapi saya pilih PNG ya, karena resolusinya lebih besar. Upload file. Kemudian izinkan hanya jenis file tertentu, yaitu gambar. Oh, tapi ternyata di sini tidak ada keterangannya, gambarnya dalam bentuk PNG atau JPEG ya, jadi bolehlah dua-duanya. Ukuran file maksimalnya sama 10 MB, kemudian wajib diisinya dilewati. Kemudian terakhir saya ingin memberi closing statement ya, berupa ucapan terima kasih kepada anak-anak karena sudah menuntaskan proyek mini tersebut. Kemudian dikasih ini, tambahkan judul lagi, tapi judulnya nih di paling bawah seperti itu. Ini sebagai closing. Terima kasih atas kerjasama teman-teman dalam menuntaskan mini proyek biologi di semester ini, dan seterusnya. Kita copy lalu di paste. Oke, sudah selesai. Ini deskripsinya opsional, boleh diisi atau tidak. Saya tidak diisi ya. Kalau sudah selesai, ini sebenarnya kita bisa atur desain temanya, bisa pilih gambar misal ya. Karena tadi penugasan, ini bisa sekolah kan, atau kalau punya gambar sendiri boleh diupload. Tapi saya ngambil dari sini aja biar tidak susah. Misal ini ya, penugasan, sisipkan. Kemudian warna temanya apa? Ini bisa dipilih sesuai dengan warna yang tercantum di sini nih. Pilihannya macam-macam ya. Saya pilih orange. Kemudian latar belakangnya apa? Boleh disesuaikan sesuai selera teman-teman ya. Oke, kalau sudah kita kirim. Setelah dikoreksi bahwasanya semua yang kita cantumkan itu benar, kita kirim. Kemudian pilih ini, link. Perpendek URL. Kalau sudah muncul seperti ini disalin. Lalu untuk bisa misal anak-anak mau mengetikkan link tadi di browser tapi tidak langsung diklik langsung, kemudian agar mereka mudah, itu bisa masuk pakai intip in, diperpendek seperti itu. Ketikkan intip in di browser, kemudian gunakan custom link, lalu masukkan URL yang panjang tadi, di paste ke sini. Kemudian ditulis
custom linknya apa, mau kita custom linknya bentuknya kata-katanya apa, seperti itu. Kalau saya maunya submit mini project. Oke, di shorten, diperpendek. Nah, kalau sudah, ini berarti sudah muncul di sini ya. Tinggal kita copy to clipboard. Lalu kita bagikan di UKG agar anak-anak bisa mengaksesnya di UKG ya. Add activity or resource, kemudian URL, lalu add. Kemudian diketikkan namanya, judulnya ya. Pengumpulan karya proyek mini biologi. Kemudian dimasukkan URL-nya, di paste. Kemudian bilang semangat. Nah. Oke, kemudian kita masukkan deskripsinya ya. Ini saya cuma bilang semangat gitu aja, soalnya di Google Form-nya sudah saya beri kata-kata penyemangat yang lain. Kemudian save and return to course. Nah, ini sudah muncul di sini, di user learning-nya ya. Kemudian berikutnya kita munculkan ini di formulirnya, di drive-nya ada keterangan formulir tanpa judul. Ini kita rename aja biar kita tidak lupa. Itu form apa? Di rename pengumpulan mini proyek biologi kelas 11. Oke. Kemudian ini juga di rename folder responsnya, yang di dalamnya ada ini folder untuk anak-anak nanti ketika mengunggah ke Google Form otomatis akan dimasukkan Google Form ke folder-folder ini ya. Kalau esai dimasukkan ke folder ini, poster ke sini, slide ke sini, video ke sini, seperti itu. Jadi sudah canggih. Tapi sebelumnya jangan lupa kita rename dulu di luarnya sini ya. Rename. Pengumpulan mini proyek biologi 11. Oke. Kalau sudah seperti ini berarti sudah beres. Linknya juga sudah di-share ke anak-anak. Kita tinggal tunggu saja anak-anak mengisi Google Form tersebut setelah menuntaskan tugasnya, seperti itu. Berikutnya kita akan belajar cara mendownload file responsnya ya. Setelah anak-anak mengisi, nanti biasanya sama Google akan di resume ke dalam satu file, yaitu Excel. Nah, karena ini saya baru bikin, jadi belum ada yang merespon, belum ada yang mengisi, otomatis saya ambilkan di Google Form saya yang lain ya. Misal ini dulu saya pernah bikin ini ya, presensi sarapan bersama Walas episode 2 nih ya. Ini file responsnya sudah ini form Google Form Google Formnya, filenya. Kemudian biasanya muncul di sini kalau sudah diisi. Itu muncul di sini ya. Ini masih loading. Sudah berapa banyak yang merespon? Nah, ini sudah ada 212. Oke. Nah, nanti muncul ringkasannya seperti apa, ringkasan dari jawabannya anak-anak yang sudah masuk, seperti itu. Kemudian kita bikin ini, diklik ini. Nanti muncul spreadsheet-nya dari resume yang sudah dikumpulkan dari Google Form ini ya. Sudah canggih ya, jadi nanti responnya masuk dijadikan satu di dalam Google di dalam spreadsheet seperti ini, Excel. Nanti biasanya seperti ini sudah muncul di Drive. Ini judulnya sama dengan formnya tapi pakai
ada respon belakangnya, ada keterangan responnya. Berarti itu maksudnya adalah file isian anak-anak seperti itu. Kemudian ini kita download, klik kanan, kemudian di download. Oke, kalau sudah kita lihat di downloadan. Presensi sarapan bersama Wallace ini ya. Kita buka. Enable editing. Oke, datanya kan sudah kita download, kemudian muncul seperti ini ya, sesuai dengan pertanyaan yang sudah kita sampaikan ke anak-anak. Jadi, misal ada nama, berarti muncul namanya ke bawah, siapa saja yang sudah mengisi, kemudian kelas berapa saja. Kemudian setiap pertanyaan ini nanti akan terrecord di file ini ya, seperti itu. Kemudian kalau ini kan masih tidak enak dilihat ya, ini bisa kita rapikan. Misal timestampnya waktu anak-anak mengisi ini dihapus boleh, delete. Kemudian kalau saya sukanya di Ctrl A, di blok semua, kemudian diberi border seperti ini, border. Kemudian ini adalah sebelum mulai sarapan mohon melampirkan dokumentasi. Ini sama seperti tadi ya konsepnya, melampirkan foto, melampirkan video, melampirkan apa. Nah seperti itu, ini nanti muncul di folder yang sudah disediakan ya, munculnya di sini nanti seperti itu. Jadi di Excelnya tidak ada, tapi diarahkan untuk melihat di Drive. Ini di delete aja, nggak apa-apa. Kemudian kalau sudah misal ini ya, di kolom pertama dibikin bold, kemudian setelah itu misal ini kan untuk mengurutkan, diurutkan sesuai kelas misalnya ya, sort by kelas. Ini kita Ctrl A di blok semua ya. Kemudian sort, custom sort. Nah, sortnya by apa? Kita mau mengurutkannya berdasarkan apa? Ini berdasarkan, saya maunya berdasar kelas. Oke, dipilih kelas. Sort on values. Ini nggak ada value-nya, jadi ya sudah kita lewati aja karena itu kan berupa teks ya, bukan angka. Ordernya apa? Ini diurutkannya berdasarkan apa? A to Z, Z to A atau gimana? Kalau saya ya E to Z ya, seperti itu. Nanti diurutkan oleh Excelnya. Kemudian oke. Nah, nanti munculnya seperti ini. Nah, oke, sudah urut ya. Dari 10 1 PA sampai 10 1 pi, kemudian 10 2 PA, kemudian ada 10 2 pi, 11 PA, dan seterusnya sampai ini ada sampai kelas 12 2 putri, seperti itu cara mengurutkannya. Nah nanti kalau misal mau diolah lagi, misal per kelas mau dipisah by sheet gitu bisa. Misal ini di rename, mau ini khusus data untuk kelas 10 putra 1. Oke, sudah di enter. Kemudian kita ambilkan data dari 10 putra 1 ya, nama sampai 10 putra 1 semua. Kemudian di copy dan di paste ke sini. Tapi kalau di paste ke sini kita perlu memperlebar lagi ininya, diatur lagi karena kan dia harus diatur dulu karena awalnya memang ukuran kolomnya tidak lebar-lebar, jadi kita atur sendiri. Nah seperti itu sampai semua kolom sudah terbaca ya, seperti itu. Atau kalau misal ini pertanyaannya panjang dan tidak terbaca semua, agar bisa terbaca di satu pandangan itu bisa di wrap
teks ini. Ya, jadi muncul siapakah yang menyiapkan ini di dalam satu kolom, tidak memanjang gitu ya. Ini juga bisa, langsung kita blok aja. Kemudian di wrap semua. Nah, seperti ini. Oke. Insya Allah mudah ya, tapi karena pertanyaannya panjang-panjang ini jadi kita perlu melebarkan biar kolomnya juga tidak terlalu panjang. Ya, gitu. Oke, ini gampang ya, insya Allah tinggal melebarkan kolom. Nah, oke, kalau sudah hasil file yang sudah kita rapikan ini, kita selanjutnya kita upload. Kita save dulu ya. Kita save, kemudian out. Kemudian kita di rename aja biar tahu kalau itu sudah habis diedit. Hasil olah data respon Google Form. Kalau sudah, ini kita upload di drive kita. Caranya gimana? Ini sudah kita memasukkan ke folder mana. Saya masih tetap di folder yang tadi ya. Kemudian ini tinggal ditarik aja. Ditarik, di-drag ke bawah, ke sini langsung, dinaikkan ke sini. Oke, sudah kita lepaskan. Kemudian mereka akan mulai upload item si drive-nya ini. Kalau sudah, berarti sudah terupload. Langsung muncul di sini hasil olah data respon Google Form. Nah, kalau sudah, ini kita bagaimana cara share-nya? Kita klik kanan, dapatkan link. Kemudian ini pada pilihan yang ini dicentang siapa saja yang memiliki link. Seperti itu. Kemudian kita klik ini. Yang mau kita share ini orangnya boleh memberi komentar kah, boleh mengedit kah, atau cuman hanya boleh melihat saja. Nah, itu tergantung. Kalau saya misal pengakses lihat saja, oke, berarti mereka tidak bisa ngedit ya. Berarti sudah oke, dicentang. Kemudian disalin linknya, kemudian selesai. Kalau mau share misal ke teman-teman guru gitu ya, kita misal masukkan ke WhatsApp, kemudian kita jabrikan ke orang yang bersangkutan. Ini sudah selesai hasil olah data dari Google Form yang sudah dibikin kemarin, seperti itu. Sebentar. Loading. Nah, kita kirimkan ke sini. Kemudian di paste, lalu di enter. Nah, kalau sudah seperti ini, ketika orang yang menerima pesan kita, insya Allah nanti akan ketika membuka link ini, nanti akan sama Google diarahkan langsung ke sini, ke spreadsheet-nya, seperti itu ya. Nah, ini kan sudah muncul ya. Jadi mereka, karena tadi saya setting hanya bisa melihat, berarti yang kita kirimi hanya bisa melihat saja, tidak bisa mengedit, seperti itu ya. Insya Allah semua yang akan kita pelajari sudah saya jelaskan semua, mulai dari membuat pertanyaan, menyediakan tempat pengumpulan tugas, memperpendek alamat URL, membagikan link di user learning, mengunduh file responnya, kemudian merapikan data, mengupload hasilnya, kemudian membagikan link Google Drive-nya, itu semuanya sudah. Jadi semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa yang lebih datangnya dari Allah, yang kurang datangnya dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.